Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merinding, sobat merinding. Jumpa lagi sama channel terkeren dan hebat. Hehehe. Baik, sobat merinding Sultan Denok Channel. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah kisah cerita. Kisah ini adalah berkisah tentang kisah romantis seorang dua pasangan yang saling mencintai antara satu dan keduanya. Namun dalam perjalanannya cinta mereka harus terhenti di tengah jalan. Oke, cerita ini berjudul Kisah Berdarah Romeo dan Juliet. Oke, buat yang sudah bergabung, gue ucapin makasih banyak. Jangan lupa sebelum dimulai cerita ini, nyalakan dulu lonceng notifikasi dan subscribe untuk bisa dapat mengikuti cerita-cerita bagus yang akan gue tayangkan. Disclaimer, cerita ini adalah hanya fiktif belaka, hayalan semata. Jika ada kesamaan nama dan tokoh serta tempat dan lokasi, itu hanya kebetulan. Cerita ini dibuat hanya untuk menjadi teman saat kita sedang banyak masalah dan problematika dalam hidup. Menenangkan ketika pikiran kita sedang galau. Menemani waktu istirahat dikala kita sedang lelah. Jangan lupa siapkan kopi, snack, dan cemilan. Baiklah, gue hitung mundur dari sekarang. 3, 2, 1. Dimulai dari titik menit 0 dari sekarang. Suatu ketika ada dua pasangan yang saling mencintai. Sebut saja dia adalah Romeo dan Juliet. Di mana Romeo ini adalah seorang laki-laki yang berkebangsaan, cukup kaya dengan kehidupan yang glamor dan sangat mewah. Dia mempunyai orang tua juga seorang jutawan yang mempunyai jabatan yang sangat tinggi dan termasuk orang terpandang di tempat dia tinggal. Romeo menjalin cinta dengan gadis pilihannya bernama Juliet. Tetapi Juliet ini memiliki latar belakang ekonomi yang tidak sepadan dengan Romeo, di mana Juliet hanyalah rakyat biasa. Kehidupannya sederhana, keterbatasan dalam ekonomi. Tetapi Romeo tetap sangat mencintai Juliet karena ketulusan cinta dan kerendahan hatinya. Itulah yang membuat Romeo begitu menggebu-gebu ingin menikahi Juliet. Romeo sendiri anak seorang kaya yang memang bisa dikatakan Romeo ini tidak sombong dan baik hati. Tetapi Romeo memiliki orang tua yang sombong
dan tidak bisa menerima Juliet dengan latar belakang ekonomi yang tidak sama sepadan dengan kehidupannya. Romeo tetap tidak memikirkan apa yang dilakukan orang tuanya agar kisah perjalanan cinta mereka tetap bersemi. Juliet pun tidak pernah memandang Romeo sebagai laki-laki yang sombong dan angkuh karena kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Sepengetahuan Juliet, Romeo bukan laki-laki yang bergantung hidup kepada orang tuanya, tetapi dia adalah laki-laki mandiri yang tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada orang tuanya. Jadi walaupun orang tuanya kaya, Romeo tetap bekerja keras. Dia malah berpikir ingin keluar dari kehidupan orang tuanya dan dia ingin hidup bebas. Yang terpenting dia tetap bisa bersama Juliet, sang pujaan hati. Hari berjalan demi hari, waktu terus bergulir. Juliet pun semakin cinta dan sayang kepada Romeo. Tetapi gerak-gerik mereka sudah tercium oleh orang tua Romeo. Di saat itu orang tua Romeo sedang santai dan memanggil Romeo untuk menghadapnya. Rom, kamu sedang apa, Rom? Ya Pak, saya sedang beristirahat. Oke Rom, ayah ingin bicara sama kamu sekarang. Cepat sini. Baik Pak, baik Ayah, saya akan segera ke situ. Tunggu sebentar. Saya sedang minum kopi dulu nih Ayah. Ngabisin kopi dulu. Cepat. Sekarang. Baik. Romeo pun berlari sambil terburu-buru untuk menghampiri ayahnya dan ingin mengetahui apa yang akan dikatakan disampaikan olehnya. Duduk Rom, ayah ingin bicara sama kamu. Ada apa ya? Sambil terbata-bata karena dia kaget cukup keras panggilan itu dan dia sangat dalam benaknya ada apa ya seperti ini. Tidak seperti biasanya. Di saat itu Romeo telah berpikir yang aneh-aneh, tetapi dia coba menenangkan pikirannya bahwa sungguhnya ayahnya hanya memanggil seperti biasa, cuma dengan nada yang berbeda. Romeo, ayah telah mengetahui hubungan kamu dengan Juliet. Terus kenapa ya? Jujur saja, ayah sangat tidak setuju dan tidak merestui hubungan kalian. Kenapa ya? Aku kan sudah lama bersama Juliet dan dia satu-satunya perempuan yang menurut aku cocok untuk mendampingi hidupku dan masa depanku. Ayah tetap tidak setuju dan ayah sudah mempunyai istri pilihan dari ayah yang ayah kenal latar belakang ekonomi orang tuanya. Tidak ayah, aku tidak akan menikah dengan dengan perempuan pilihan ayah. Kok kamu sekarang sudah berani membantah? Bukan membantah ayah, maaf. Tetapi aku ingin tetap bersama Juliet. Ayah tetap tidak akan merestui hubungan kalian sampai kapanpun. Sungguh ayah tega dan ayah kejam kepada aku. Terserah kamu Romeo. Ayah tidak setuju jika kamu berhubungan dengan Juliet. Kalau bisa, besok kamu temui dia. Bilang bahwa kamu akan segera ayah nikahkan dengan gadis kaya yang ayah kenal kedua orang tuanya. Tidak bisa ya, aku tidak ingin menikah dengan perempuan itu karena aku tidak mengenalnya. Bagaimana aku bisa mencintainya kalau sendiri aku tidak mengenal dia? Kamu keras kepala sekali Romeo. Aku sudah memikirkan masa depanmu agar kamu hidup layak dan kehidupan kita tetap terjaga, keturunan kita tetap menjadi bangsawan dan berdarah biru. Maaf ayah, aku tidak pernah bangga dan aku tidak pernah memikirkan bangsa dan keturunanku. Tapi yang aku pikirkan adalah kebahagiaanku di masa yang akan datang. Jadi sama sekali aku sangat tidak setuju dan tidak mau menuruti perintah ayah.
Kamu ini benar-benar anak keras kepala. Terserah kamu. Intinya ayah tidak akan merestui. Silakan kamu berpikir. Kalau kamu tetap ingin bersama dia, kamu pilih tinggalkan rumah ini atau kamu tetap bersama dia. Ayah tunggu keputusan kamu 2 kali 24 jam dari sekarang. Oke? Kalau begitu ayah mau istirahat dulu. Terima kasih. Di saat itulah Romeo sempat merenung dan dia berpikir, kenapa ayahnya begitu kejam dan tega sehingga dia harus menjodohkan aku dengan perempuan dan wanita yang tidak aku suka. Tetapi di saat itu Romeo juga masih berpikir, kalau aku tetap melanjutkan hubunganku dengan Juliet, aku harus meninggalkan ayah dan rumah tempat tinggalku ini. Pilihan yang tidak mudah buat Romeo untuk melakukan pilihan tersebut. Akhirnya Romeo coba berpikir dan dia coba menemui Juliet sesuai dengan perintah dari ayahnya. Keesokan harinya dia pun pergi ke suatu taman dan dia mengatur janji dengan Juliet untuk bertemu. Juliet, aku ingin bicara sesuatu kepada kamu. Ada apa, Kang? Sebelumnya aku mohon maaf. Loh, ada apa, Kang Romi? Aku tidak bisa apa? Aku tidak bisa menikah dengan kamu. Loh, kenapa, Kang? Ada apa? Apakah kamu sudah memiliki wanita gadis pilihan lain sehingga kamu tega meninggalkan aku? Tidak, Juliet. Aku sudah dijodohkan oleh ayahku untuk menikah dengan wanita pilihannya. Karena menurut ayah wanita itu kedua orang tuanya berlatar belakang kaya. Oh, jadi kamu lebih memilih wanita pilihan ayahmu yang orang kaya dan sepadan dengan ekonomi kamu ketimbang aku yang selama ini tulus mencintaimu. Tidak Juliet, aku tidak ingin berpisah dengan kamu. Aku juga sudah menolak perintah ayah, tetapi aku bingung apa yang aku harus ambil karena aku ditunggu 2 hari untuk memberikan jawaban kepada ayah. Itu sih terserah kamu, Mas Romeo. Aku tidak bisa memberikan penekanan apapun. Intinya kapanpun kita bisa menikah, kita segera menikah. Tetapi keputusanmu sungguh, kalau memang itu menjadi keputusanmu meninggalkan aku dengan berat hati, dengan hati yang sedih dan hati yang hancur, terpaksa kita harus berpisah dan mengakhiri hubungan kita sebelum ke jenjang pernikahan. Ceger. Di saat itulah Romeo tidak bisa berkata dan diam 1000 bahasa. Baiklah Juliet, aku sebenarnya tidak banyak waktu untuk berbicara dengan kamu karena aku rasa aku juga bingung karena inilah permasalahan aku hadapi dan selama ini aku tidak bisa tidur dan tidak enak makan semenjak aku dipanggil ayah untuk dinikahkan dengan wanita pilihannya. Kamu tega ya, Mas? Kamu meninggalkan aku dengan keadaan seperti ini. Aku akui aku memang bukan orang kaya, bukan bangsawan dan bukan jutawan yang sepadan dengan ekonomi keluargamu. Tetapi kamu tahu selama ini pengorbananku, cintaku, kasih sayangku, aku tulus kepadamu. Tidak pernah aku meminta materi apapun darimu. Kalaupun kamu memberi, itu adalah tulus pemberianmu. Tidak pernah aku meminta. Aku tahu, Juliet. Apa yang aku berikan adalah tulus dari apa yang aku punya. Dan aku tidak pernah memaksakan apa yang menjadi keinginanmu. Loh, terus gimana lagi Mas sekarang jadinya? Tolong beri aku waktu agar aku bisa berpikir dulu 1 hari lagi. Karena aku harus melaporkan ini kepada ayahku.
Ya sudahlah mas, kamu atur aja gimana baiknya. Aku tidak mau berdebat, aku juga lelah. Aku juga harus memikirkan kedua orang tuaku, yang mungkin kalau mereka tahu juga mereka akan menangis terseduh-seduh dengan keputusan dan jawabanmu saat ini. Loh, kan aku bilang aku belum bisa memberikan kepastian. Tolong beri aku waktu 1 hari lagi. Ya sudah, terserah kamu aja. Kalau gitu sudah ya mas, aku ingin pulang dan aku ingin membantu ibu di rumah. Baiklah Juliet, sekali lagi aku minta maaf dan aku akan kabarkan kamu 1 hari berikutnya. Di saat itu mereka berpisah dan Romeo pulang meninggalkan. 1 hari penuh dia tidak pernah keluar kamar dan dia hanya merenung memikirkan apa yang harus dia pilih dan apa yang dia harus jawab. Dia sampai lelah tertidur dan akhirnya dia terbangun dan dia sempat bermimpi bahwa dia harus mengikuti perintah ayahnya. Dengan perasaan berat untuk meninggalkan Juliet dan perasaan yang sangat tidak enak untuk didengar oleh keluarga Juliet. Tetapi ini menjadi wasilah mimpi yang dia harus ambil keputusan bahwa dia harus meninggalkan Juliet dan menikah dengan wanita pilihan ayahnya. Dia pun mandi bergegas untuk bisa bertemu ayahnya di hari itu. Ayah, ada apa Romeo? Oh iya, ayah lupa. Ayah sudah ada janji dengan kamu 2 hari untuk meminta jawabanmu bagaimana keputusanmu tentang kemarin. Ayah bilang kamu harus meninggalkan Juliet dan menikah dengan wanita pilihan ayah. Ayah, aku sebenarnya sudah bertemu Juliet dan aku sangat tidak tega untuk memberikan jawaban untuk meninggalkan dia. Kamu ini bodoh. Kenapa kamu mengikuti perasaanmu sementara kamu tidak bisa menghargai bagaimana pengorbanan orang tuamu, memikirkan masa depanmu yang lebih baik. Bukan begitu ayah, aku ini sudah jatuh cinta yang sangat terhadap Juliet. Terus gimana sekarang jawaban kamu? Begini ayah, setelah aku pikir dan aku pertimbangkan, memang Juliet anak yang baik dan tidak sombong. Tetapi aku dapat wasilah mimpi. Sungguhnya aku harus menuruti perintah ayah untuk menikah dengan wanita pilihan ayah. Dan aku harus meninggalkan Juliet. Nah, inilah jawaban aku tunggu-tunggu Romeo. Kamu anak yang hebat dan kuat. Jadi, besok kamu segera temui Juliet dan kamu putuskan bahwa kamu sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan dia. Dengan berat hati ayah, aku akan segera bertemu dengan Juliet dan aku akan sampaikan apa yang menjadi jawaban dan pilihanku. Ya, di saat itu ayahnya pun pergi meninggalkan Romeo dan Romeo tetap mencari waktu untuk bisa bertemu. Keesokan harinya di saat yang senja dia pun bertemu dengan Juliet di tempat yang sama, di sebuah taman. Juliet, seperti janjiku yang kemarin, 1 hari telah berlalu dan hari ini aku akan memberikan jawaban kepadamu. Terus gimana mas? Rencana kita untuk menikah dan untuk membangun rumah tangga di masa depan. Juliet sambil memegang tangan Juliet dan menangis, dia pun berkata, maafkan aku Juliet, aku tidak bisa menikah dengan kamu. Loh, kenapa kamu seperti itu? Kamu tega, kamu jahat. Tidak Juliet, aku mendapatkan mimpi aku harus ikut perintah ayahku. Oh, cuma karena mimpi kamu tega meninggalkan aku yang selama ini telah tulus mencintaimu. Tidak Juliet, maafkan aku sekali lagi. Sekali lagi aku minta maaf. Lupakanlah masa lalu kita. Anggap saja kita tidak pernah kenal dan tidak punya hubungan lagi. Di saat itulah Juliet menangis sangat kencang, sehingga ada orang mendengar dan sempat menoleh kepadanya. Sambil kaget, ada apa yang terjadi dengan mereka. Kamu jahat, kamu tega Romeo meninggalkan aku. Maafkan aku Juliet sekali lagi. Maafkan aku. Aku tidak akan memaafkan kamu. Kamu akan lihat saja nanti.
Apa yang aku akan lakukan? Juliet pun pergi meninggalkan dia. Kamu mau ngapain? Kamu gak perlu tahu, itu urusan aku. Dia pun sempat putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi dia masih memikirkan kedua orang tuanya. Dia sudah putus harapan dan dia sangat kecewa tentang apa yang menjadi keputusan kekasih tercintanya Romeo. Dengan berat hati, dia ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dia pun sudah berpikir aneh-aneh bagaimana cara dia bunuh diri. Akhirnya dia putuskan untuk menggantungkan dirinya. Romeo pun sudah pergi dan dia pun sudah menjalani kehidupan bersama orang tuanya. Dan dia pun sudah menikah dengan gadis pilihan orang tuanya. Juliet sudah putus asa. Dia pun mengakhiri hidupnya sangat tragis dengan cara bunuh diri di sebuah rumah kosong. Di saat itulah beberapa warga di pemukiman itu mendengar bau tak sedap. Usut punya usut, ternyata itu adalah mayat dari Juliet yang mengakhiri hidup tragis dengan bunuh diri. Di saat itulah kedua orang tuanya tahu dan mereka sangat shock dan sangat tidak percaya bahwa anaknya harus mengakhiri hidup dengan cara itu. Sangat tidak dipercaya kedua orang tuanya melihat apa yang dialami oleh anaknya sehingga dia harus mengakhiri hidup seperti itu. Dan dia tahu bahwa sesungguhnya anaknya melakukan itu karena dia kecewa dengan hubungannya dengan kekasihnya Romeo yang terhempas di tengah jalan. Karena dia lebih memilih orang tuanya ketimbang cintanya yang tulus. Di saat itulah emosi tidak terbendung dari kedua orang tua Juliet, sehingga dia sangat kesal dengan kelakuan Romeo yang tega meninggalkan anaknya dan lebih memilih orang tuanya. Banyak beredar cerita miring tentang arwah gentayangan Juliet di tempat tersebut mereka tinggal. Pada akhirnya kedua orang tuanya pun sudah mengikhlaskan kepergian Juliet, tetapi arwah Juliet masih bergentayangan. Sangat tragis kematiannya. Dan terdengar isu bahwa arwah Juliet mendatangi Romeo untuk balas dendam. Demikianlah cerita ini. Terima kasih sobat yang telah menyaksikan. Ada satu pesan moral dari cerita ini. Jangan pernah berpikir dan mengambil langkah yang salah dalam hidup. Tetaplah optimis ketika kita harus menemui jalan buntu dalam kehidupan. Oke. Sobat Merinding Sultan Danok Channel, terima kasih yang udah setia mengikuti cerita ini. Durasi yang gue buat emang cukup lumayan ya, sekitar 20 menitan. Dan gue harap cerita ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menghibur. Cerita ini memang sengaja gue buat untuk menjadi sebuah pembelajaran dan menjadi hiburan buat kita. Dimana memang kalau kita pernah dengar cerita cinta Romeo and Juliet yang ada filmnya, gue juga nggak pernah nonton, dan ceritanya emang cukup romantis ya. Artinya ketika orang bercinta itu pasti diibaratkan Romeo dan Juliet. Namun dalam kisah ini ada cerita yang sedikit berbeda. Oke, makasih banyak. Jangan lupa ajak teman, keluarga, sahabat yang belum nonton, bagikan video ini. Jangan lupa nyalakan notifikasi, subscribe, like, share, and comment.
Mohon doa semoga channel ini bisa berkembang, support dan dukungannya ditunggu. Dan semoga channel ini menjadi channel besar ke depannya, dan gue juga ke depan ingin mencoba mengeksplor lokasi terbengkalai. Saat ini gue lagi masih banyak survei untuk bisa melakukan eksplorasi. Oke, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa dibantu disebar, share ke yang lainnya. Makasih banyak, semoga kalian semua tetap sehat, sukses selalu. Salam super, salam digging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.